Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Rowland yang sedang bermeditasi, dan tampak aura yang dia keluarkan sangat besar. Saat sedang bermeditasi, masuk telepon dari ibunya. Saat Rowland mengangkat telepon, dia berkata, "Hai ibu, ada apa?" Di seberang telepon, ibunya membalas, "Bocah." Nyonya Harrington mengatakan, "Kau menyewa rumah di luar. Kapan itu terjadi? Dari mana kau mendapatkan uang untuk membayar sewa? Apa yang sebenarnya kau lakukan?" "Ibu, kau tahu betapa hebatnya aku. Apa yang perlu kamu khawatirkan?" kata Rowland kepada ibunya. Ibunya lalu membalas, "Segera pindah kembali ke rumah keluarga Harrington secepatnya. Aku mengkhawatirkanmu ketika kamu tinggal sendirian." "Ya, Bu. Aku belajar seni bela diri setelah seorang lelaki tua misterius. Sangat merepotkan bagiku untuk tinggal di villa keluarga Harrington." Lalu Rowland lanjut bergumam, "Maaf, Pak Tua misterius yang baru saja saya buat." Sembari menghela nafas, Ibu Rowland mengatakan, "Baik, tetapi pastikan Anda selalu aman." Mendengar itu, Rowland lalu membalas, "Jangan khawatir Ibu, aku berjanji akan aman." Sebelum Ibu Rowland mengakhiri telepon, dia berkata, "Ngomong-ngomong, kamu mungkin perlu menjelaskannya pada keluarga Harrington. Nyonya Harrington sangat khawatir, dia membuatmu merasa dilecehkan." Rowland yang mendengar penjelasan ibunya berpikir, "Terus terang, meskipun Nyonya Harrington munafik, dan dia membuatku jijik, aku berterima kasih atas kebaikan Tuan Harrington. Saya perlu memiliki hubungan baik dengannya." Setelah itu, Rowland mengatakan kepada ibunya, "Oke, jangan khawatir Ibu. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di Swallowland, sebuah klaster villa di pinggiran barat Purton. Tampak Rowland yang sedang memencet bel villa keluarga Harrington. Manik yang membuka pintu tampak terkejut. "Di sini kau rupanya," ucap Manik menyapa Rowland. Dengan sikap dinginnya, Rowland mengatakan, "Halo, Nyonya Harrington meminta saya datang untuk makan siang." Manik yang mendengar ucapan Rowland, lalu mempersilahkannya untuk masuk. Nyonya Harrington yang mendengar kedatangan Rowland, lalu menyapa, "Rowley, kamu di sini." "Manik, tinggallah bersama Rowley sebentar. Makan siangnya akan segera siap," ucapnya sembari tersenyum melambai. Sedangkan Rowland yang mendengar itu hanya diam di sofa tanpa menanggapi, sehingga Manik yang melihat itu keheranan. Dia memang banyak berubah, tapi tetap saja tidak sopan. Dia jauh lebih buruk dari Gravin. Sedangkan Tuan Harrington yang baru saja datang berkata, "Rowley, kau sudah datang," ucapnya dengan senyuman ramah. Rowland yang melihat Tuan Harrington, dia lalu berdiri sembari menyapa kembali. "Senang bertemu denganmu Tuan Harrington," ucapnya sembari tersenyum. Di sisi lain, Manik yang melihat perlakuan berbeda Rowland berpikir, "Kenapa aku merasakan itu? Rowland memperlakukan ayahku terlalu baik daripada dia memperlakukan ibuku." Tuan Harrington lalu bertanya, "Bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini?" Rowland kemudian menjawab, "Terima kasih sudah bertanya Tuan Harrington. Dia selalu ingin mengunjungi Anda dan mengejar ketinggalan dengan Anda. Tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaan untuk mencari waktu. Ayahmu terlalu keras kepala. Jika dia mau menerima bantuan keluarganya, dia pasti sudah menjadi kepala keluarga sejak lama." Dengan tersenyum, Rowland membenarkan ucapan Tuan Harrington. Beberapa saat kemudian, Nyonya Harrington telah selesai mempersiapkan makanan di atas meja. Nyonya Harrington lalu bertanya kepada Rowland, "Rowley, kenapa kau memutuskan untuk pindah?" Sontak, Tuan Harrington yang mendengar itu, lantas bertanya tentang Rowley yang pindah. Nyonya Harrington lalu menjawab, "Ya, benar. Kamu sibuk dengan pekerjaan sepanjang waktu. Kamu sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di rumah," ucapnya kepada sang suami. Tuan Harrington yang mendengar pernyataan istrinya hanya bisa membenarkan dengan tertawa canggung.
Rowland yang mendengar pertanyaan Nyonya Harrington membalas, "Nyonya Harrington, saya telah memutuskan untuk pindah. Jadi jangan sebutkan itu lagi, oke?" Di sisi Manik, mendengar nada bicara Rowland yang tidak sopan menyela. "Rowland, perhatikan nada bicaramu." Sedangkan Nyonya Harrington yang melihat mereka berpikir, ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara untuk meredakan ketegangan antara Rowley dan Manike. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba ada ketukan dari luar pintu. Manike yang menyadari itu, lalu beranjak dari duduknya. "Mungkin Al ada di sini untukku. Kita akan pergi ke pesta ulang tahun untuk teman sekelas bersama," ucapnya kepada orang tuanya. Saat membuka pintu, Manike langsung menyapa Glory dan Al, dan tampak teman Manike yang bernama Glory Clayton melambai menyapa. Sedangkan Al Swift menyapa dengan tetap bersikap anggun. Manike yang melihat mereka lalu berkata, "Bukankah kita sudah memutuskan untuk bertemu di kafe? Kenapa kamu datang ke rumahku? Apakah orang lain tahu kalian berdua datang ke sini?" Glory yang mendengar pertanyaan Manike menjelaskan, "Mereka menunggu di mobil. Rencananya berubah. Kami akan pergi berkemah dulu, kemudian pergi ke karaoke." Setelah mendengar itu, Manike lalu berbalik untuk masuk ke dalam rumah. "Oke, kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan pergi mengambil mantel." Glory pun mengiyakan dan menyuruh Manike untuk cepat. Sembari mengenakan mantelnya, Manike berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan pergi dengan teman sekelasku. Saya tidak akan makan malam di rumah malam ini." Nyonya Harrington yang mendengar ucapan anaknya membalas, "Tunggu, biarkan Rowley pergi dengan kau. Jika pergi sendirian di malam hari, aku khawatir." Tuan Harrington lalu berkata kepada Rowland, "Rowley, bisakah kamu pergi dengan Manike?" Nyonya Harrington juga menambahkan, "Ya Rowley, tolong bantu aku dan pergi bersama Manike ke pesta." Rowland yang mendengar permintaan kedua orang tua Manike membalas, "Baiklah, aku akan pergi bersamanya." Mendengar tanggapan itu, Manike lalu meminta Rowland untuk segera pergi. Setelah itu, tampak mereka yang telah keluar dari villa keluarga Harrington. Tampak Rowland yang mengikuti mereka dari belakang. Glory yang melihat Rowland bertanya, "Siapa dia?" Manike lalu mengatakan, "Dia anak dari teman ayahku. Dia di sini untuk sekolah." Kemudian Rowland menjelaskan, apabila Glory terlahir dari keluarga kaya dan sombong sekali. Pacarnya adalah Ellen Cooper yang merupakan kapten tim basket di sekolah. Mereka sering mengganggu Rowland di kehidupan sebelumnya. Sedangkan Al tampak dingin, tapi dia baik dan banyak membantu Rowland di kehidupan sebelumnya. Setelah lulus, Rowland tidak pernah mendengar apapun lagi tentang dia. "Jika Manike bisa meninggalkanku sendiri, aku akan sangat senang memiliki waktu luang." Di sisi pacar Glory, tampak dia terkejut melihat Rowland. Well, bukankah pria ini pecundang terkenal Rowland? Orang yang berhenti dari ujian tengah semester. Rowland yang mendengar itu berpikir, kejadian ini terjadi di kelas ke-6. Mengapa seseorang dari kelas 2 mengetahuinya secepat ini, kecuali seseorang dari kelasku, menyebarkan berita dengan sengaja untuk mencoreng aku. Sedangkan Manike yang mendengar itu, hanya memasang wajah yang gelap tanpa mengucapkan apapun. Pacar Glory kembali melanjutkan, "Anda ingin mengejar Manike, kecantikan nomor 1 di sekolah kami? Lihatlah ke cermin terlebih dahulu, dan Anda akan tahu bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya," ucapnya dengan lirikan sinis. Glory yang merangkul Manike ikut menambahkan, "Itu pasti. Manike adalah pacar idaman Griffin, sedangkan Griffin adalah anak dari wakil wali kota kami. Dan siapa kamu? Beraninya kamu mengejar Manike tanpa malu?" Rowland yang mendengar perkataan mereka membalas, "Siapa kau kalau begitu? Dan beraninya kau berbicara dengan nada menyebalkan di depanku?" ucapnya dengan tatapan yang tajam. Glory yang mendengar tanggapan Rowland, lalu mengadu kepada pacarnya. Pacar Glory yang melihat itu membalas, "Brengsek. Jika kamu meminta maaf kepada Glory sekarang, aku akan memaafkanmu." Menanggapi ucapan tersebut, Rowland berkata, "Brengsek, jika kamu sujud dan meminta maaf padaku, aku juga akan memaafkanmu. Sombong sekali, aku akan mengajarimu etiket hari ini," ucap pacar Glory dengan emosi. Namun sebelum pertengkaran mereka terjadi, Manike langsung menghentikan mereka. "Cukup, berhenti bertengkar.
Hari ini adalah hari ulang tahun Glory. Kenapa kau tidak bisa menyerah kepada Allen? Lihat tubuh kurus Anda. Allen hampir saja menjatuhkan kau dengan satu pukulan, ucapnya memarahi Rowland. Sedangkan Al yang melihat itu hanya terdiam. Dan tampak Rowland yang meliriknya sembari tersenyum, membuatnya terkejut dan kebingungan. Cara dia menatapku sangat aneh, seolah-olah dia telah mengenalku selama bertahun-tahun. Setelah mendengar teguran manik, Allen lalu mengatakan, "Sudahlah, kali ini aku akan mengampunimu demi Manika," ucapnya dengan tatapan sombong. Sembari berjalan ke arah mobilnya, dia melanjutkan, "Tapi mobilku terlalu kecil untuk pria besar sepertimu. Cari mobil lain." Sedangkan teman-temannya yang mendengar itu mengatakan, "Maaf, tidak ada kursi untukmu. Mobil kami penuh." "Tidak mungkin, apakah Anda akan berjalan ke sana?" Mendengar semua ucapan teman-temannya, dia lalu mengatakan kepada Rowland, "Rowland, masih ada ruang di mobil kita. Jika kita berdesakan sedikit, apakah kamu ingin masuk?" Sedangkan Manik yang mendengar perkataan Al menimpali, "Al, kenapa kau membiarkannya masuk?" Dengan terkejut, Glory ikut bertanya, "Apa kau menyukai dia, El?" Dengan raut wajah yang merona, Al menjawab, "Tidak, kami teman sekelas. Aku hanya tidak ingin dia malu." Setelah mendengar itu, Glory lalu mengatakan, "Baik, aku tahu kamu memiliki hati yang baik. Aku akan memberitahu Kitten Copeland untuk membiarkan Rowland masuk ke mobilnya." Beberapa saat kemudian, tampak mobil mereka yang melaju dengan cepat di jalan raya. Dengan semangat menggebu-gebu, Kitten mengatakan, "Siap untuk menyalip." Dengan tertawa senang, sang pacar membalas, "Lakukan Kitten, lakukan." Rasanya sangat luar biasa. Saat mereka memasuki sebuah terowongan, tampak Kitten yang ingin menyalip sebuah mobil di depannya. "Mobil sialan itu menghalangi jalanku. Apakah pengemudi pemula? Tancap gas, mengemudi lebih cepat," teriaknya dengan kesal. Sedangkan pacarnya menambahkan, "Brengsek, mana ada supir Passat berani menghalangi kita." Setelah itu, mobil di depan mereka langsung mengerem mendadak. Hal itu membuat Kitten sangat terkejut dengan pucat, dan akhirnya dia menabrak mobil yang berada di depannya. Kitten yang melihat mobilnya rusak berkata, "Mobilku yang berharga," ucapnya dengan mengeluarkan air mata. Kitten yang melihat supir mobil tersebut keluar dari mobil berkata, "Apakah kau tahu cara mengemudi? Kau tidak bisa parkir di sini. Itu ilegal. Anda bertanggung jawab atas kecelakaan itu." Sedangkan sang supir yang keluar langsung berbicara kepada seseorang di dalam mobil, "Pak Buck, mobil kami ditabrak dari belakang, dan bocah itu menyalahkan kami karena parkir ilegal." Kitten yang mendengar ucapan sang supir mengatakan, "Siapa yang kau sebut anak nakal?" ucapnya dengan berteriak kesal. Kemudian, dari dalam mobil, Tuan Buck berkata, "Belati, Tuan Dylan Dawson menungguku. Jangan buang waktuku." Mendengar teguran dari bosnya, sang supir lalu melirik kepada Kitten dengan tatapan tajam. Namun Kitten yang melihat sang supir akan pergi berteriak, "Berhenti, tidak mungkin kau bisa pergi tanpa mengganti rugi padaku." Di sisi lain, Allen yang baru saja tiba bertanya, "Kitten, apa yang terjadi?" Dengan menunjuk ke arah supir belati, Kitten menjawab, "Si bodoh supir hall ini tiba-tiba mengerem mobilnya dan membuatku menabraknya. Sekarang, dia ingin mengelak dari tanggung jawabnya." Setelah mendengar itu, Allen lalu berkata, "Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Aku akan membantumu menghalangi jalan mereka." Setelah ucapan Allen, tampak teman-temannya langsung mengelilingi dan menghalangi supir belati untuk pergi. Di sisi lain, tampak Tuan Buck yang mulai emosi, benar-benar kejutan. "Aku, Damien Buck, akan dihajar oleh anak nakal." Dia lalu meminta sang supir untuk membukakan pintu mobil. Mendengar perintah tuannya, sang supir bergegas untuk membuka pintu mobil. Sedangkan Ellen yang melihat orang yang keluar dari mobil, sontak sangat terkejut. "Madman, Damien Buck." Mendengar perkataan Ellen, Tuan Buck berkata, "Anak itu tahu namaku. Siapa ayahmu?" Dengan sedikit ketakutan, Ellen menjawab, "Massimo Cooper." Menanggapi itu, Tuan Buck berkata, "Itu anak Massimo. Aku bisa melepaskanmu untuk menghormati ayahmu." Sembari membungkuk hormat, Ellen membalas, "Terima kasih, Tuan Buck. Anda sangat baik." Dia lalu mengatakan kepada Kitten, "Cepat,
Terima kasih Tuan Buck atas kemurahan hatinya. Tuan Buck yang mendengar perkataan Ellen menimpali, aku bilang kamu bisa pergi, bukan dia. Sontak, hal itu membuat Kitten sangat pucat. Sedangkan Ellen yang panik mengatakan, Tuan Buck, kau orang hebat di Porton, tolong biarkan kami pergi. Kami tidak penting bagimu, sudah terlambat. Belati, panggil anak buahku, perintah Tuan Buck. Dengan panik, Tuan Ellen memohon, Tuan Buck, tolong bantu ayahku dan ampuni dia. Menanggapi ucapan Ellen, Tuan Buck berkata, Nak, kembalilah dan tanyakan pada ayahmu, apakah dia berani meminta bantuanku. Mendengar itu, sontak membuat raut wajah Ellen menjadi pucat. Damien Buck adalah raja dunia bawah Porton. Diduga ada organisasi yang lebih kuat di belakangnya. Keluargaku tak berarti baginya. Aku harus bagaimana? Pikir Ellen dengan panik. Tuan Damien kembali melanjutkan, tentu saja, saya dapat membiarkan Anda pergi. Tetapi Anda perlu meminta wanita Anda untuk minum dengan saya. Sontak, Ellen sangat terkejut atas pernyataan Tuan Buck dan melirik kepada Manike dan Al yang ketakutan. Dan tampak anak buah dari Tuan Damien telah tiba di tempat itu. Setelah menyadari kesalahannya, Kitten segera berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Damien. Tuan Buck, maafkan aku. Aku akan membayar ganti rugi. Tolong lepaskan aku. Dengan tatapan tajam, Tuan Damien menanggapi, membayar saya. Oke, untuk setiap menit Anda membuang-buang waktu saya, tambahkan 1 juta sifs. Hitung sekarang. Berapa Anda harus membayar saya? Kitten yang mendengar tanggapan Tuan Buck, sontak panik dan meminta bantuan kepada Ellen. Tuan Damien lalu memerintahkan anak buahnya, ambil anak ini dan 2 gadis di mobil. Lalu beri pelajaran sisanya tentang konsekuensi membuatku kesal. Dan tampak anak buah Damien yang mulai mendekat kepada mereka. Sehingga membuat mereka ketakutan dan meminta anak buah Damien untuk tidak mendekat. Namun, tiba-tiba seseorang menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata dan tiba menghalangi para anak buah Damien. Siapa lagi jika bukan MC kita? Sang overpower tak kenal takut. Sembari berdiri di depan para gadis, Rowland berkata, mereka berdua dalam perlindunganku, ucapnya dengan raut wajah santai. Melihat kemunculan Rowland, Tuan Damien lalu menanyakan nama Rowland. Dengan tersenyum, Rowland menjawab, orang yang tidak ingin kamu ganggu. Mendengar tanggapan Rowland, sontak membuat Tuan Damien tertawa. Manik yang mendengar ucapan Rowland berpikir, kenapa dia selalu suka terlibat masalah? Bagaimana dia akan membantu? Sedangkan Al berpikir, Rowland, rencana apa yang kamu punya? Tuan Damien lalu berkata, aku tahu kau sangat meremehkanku. Siapa kamu? Seperti biasa, Rowland kembali mengulangi ucapannya, bukankah sudah kubilang, orang yang tidak bisa kamu ganggu, apakah kamu tuli? Sontak, para tukang pembuat onar yang mendengar itu lantas panik dan ketakutan. Apa dia ingin mati? Kenapa dia berbicara seperti itu pada Damien? Damien akan membunuhnya. Setelah mendengar tanggapan Rowland, dengan sorotan mata penuh amarah, Tuan Damien kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap Rowland. Menanggapi perintah bosnya, anak buah Damien segera berlari untuk menghajar Rowland. Namun belum sempat mereka menjangkau Rowland, mereka sudah ditempeleng oleh Rowland dengan kecepatan cahaya. Melihat kejadian itu, Tuan Damien berkata, tidak heran dia begitu percaya diri. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Dan tampak anak buah Damien yang akan melawan Rowland, 1000 versus 1, menanggapi serangan yang akan datang kepadanya. Rowland kemudian bergerak untuk menyerang. Saking cepatnya serangan tersebut, tampak serangan itu hanya menampakkan cahaya yang bergerak ke sana kemari menghajar semua anak buah Damien. Beberapa saat kemudian, tampak anak buah Damien yang kesakitan akibat dihajar oleh Rowland dengan kekuatan overpower. Melihat anak buahnya telah dikalahkan, membuat Tuan Damien bercucuran keringat di wajahnya. Ini semua adalah pria terlatih. Bagaimana mereka tidak dapat menangani seorang anak, dan anak itu bahkan tidak berkeringat saat melawan mereka. Gumam Tuan Damien. Sedangkan para kampret bergumam dengan terkejut, luar biasa. Rowland hanya seorang diri menghabisi selusin pria. Melihat anak buah Damien yang sudah dikalahkan, sang supir belati lalu menawarkan diri untuk menghadapi Rowland.
Tuan Damien pun mengatakan untuk tidak membunuhnya. Setelah itu, sang supir mendekat kepada Rowland. "Bocah, ku buat kau menyesal melawanku. Kau sudah menyelesaikan kata-kata terakhirmu," ucap Rowland dengan dingin. "Jaga mulutmu bocah," ucap sang supir dengan raut wajah yang sangat marah. Dia lalu mengeluarkan kekuatan dengan aura yang sangat besar dari tubuhnya. Tuan Damien yang melihat aksi yang dilakukan supirnya bergumam, "Belati semakin kuat belakangan ini." Setelah pertunjukan kekuatannya selesai, sang supir kemudian berlari dengan tinjuan yang mengepal untuk menghajar Rowland. Dan tampak pukulan sang supir yang begitu kuat telah menghantam tubuh Rowland dengan sangat keras. Namun apa yang terjadi? Terlihat Rowland yang tetap berdiri dengan gaya yang sama. Sedangkan sang supir telah mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan dengan hanya hembusan angin, supir besar itu langsung terjatuh ke tanah tanpa dapat melukai MC kita. Melihat kejadian itu, sontak membuat Tuan Damien terkejut. "Belati adalah prajurit pasukan khusus. Aku menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya. Kenapa dia langsung kalah begitu saja? Apa yang terjadi?" Orang-orang yang melihat itu berkata, "Dia sangat kuat, dia petarung yang hebat." Sedangkan Ellen yang melihat itu berpikir dengan panik, "Baru saja aku bahkan menantang Rowland, betapa bodohnya aku." Di sisi lain, Manik yang melihat kejadian itu bergumam, "Ini adalah kekuatan Rowland yang sebenarnya. Dan kekuatan seperti itu memang bisa membentuk keangkuhan Rowland. Namun hubungan sosial dan kekayaan adalah keuntungan yang pasti di dunia. Jadi kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan Griffin." Di sisi Al, dengan wajah yang merona bergumam, "Aku ingin menikah dengannya." Tuan Damien lalu bertanya bagaimana keadaan sang supir. Dengan memegang lengannya, sang supir menjawab, "Tua Buck, lenganku patah." "Dia mungkin belajar seni bela diri legendaris," ucapnya dengan menahan kesakitan. Mendengar seniman bela diri, membuat Tuan Damien sangat terkejut. Dia lalu berkata kepada Rowland, "Nak, aku mengagumi keberanianmu. Bagaimana kalau kamu menjadi pengawalku? Aku akan memberimu 100.000 shift sebulan. Kita bisa mengesampingkan perbedaan kita dan memulai dari awal. Bagaimana tanggapanmu?" Di sisi para kampret bergumam, gaji yang bagus adalah kepentingan sekunder. Menjadi pengawal Damien adalah nilai yang sebenarnya. Namun dengan santainya, Rowland membalas, "Pengawalmu? Kau menghinaku ya?" Mendengar tanggapan Rowland, Tuan Damien langsung menodongkan sebuah pistol. "Nah, jangan terlalu bodoh, bisakah kamu meninju lebih cepat dari peluru?" Dan kembali para kampret bergumam, "Dia punya pistol." Ya ampun, Rowland sudah mati sekarang. Dan terlihat Rowland yang sedang ditodong sebuah pistol, lalu berkata dengan tatapan yang mengintimidasi, "Baku akan memberimu kesempatan. Jatuhkan senjatamu dan berlutut di depanku, dan saya mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda." "Haha, Nak, aku bertanya-tanya, mengapa kamu begitu percaya diri?" Manik yang melihat itu berkata kepada Rowland, "Rowland, tidak bisakah kamu menyerah sekarang? Tidakkah kamu ingin mempertahankan hidupmu?" Sedangkan Rowland yang ditodong sebuah pistol bergumam, "Meski kini aku tidak anti peluru, aku tahu banyak cara membunuhnya sebelum dia menembakkan senjatanya." Sementara dia berpikir, tiba-tiba seseorang menelepon Rowland. Rowland kemudian meminta izin kepada Tuan Damien untuk mengangkat telepon terlebih dahulu. Dan Tuan Damien pun mempersilahkan Rowland untuk mengucapkan kata-kata terakhir kepada keluarnya. "Oke, lanjut." Cerita lalu berpindah di seberang telepon. "Tuan Allerton, kami telah menyiapkan ramuan yang Anda minta terakhir kali. Kapan Anda bisa datang dan mengobati kakek saya?" ucap si penelepon yang ternyata adalah Ashley. Rowland kemudian menjawab, "Aku terjebak perkelahian. Aku tidak bisa datang sekarang." "Tuan Allerton, apa yang terjadi? Mungkin saya bisa membantu Anda," ucap Ashley di telepon. "Seorang pria bernama Damien Buck menodongkan pistol ke arahku. Aku harus merawatnya dulu." Dan tidak dijelaskan secara rinci apa yang Ashley katakan kepada Rowland. Namun Rowland langsung memberikan ponselnya kepada Tuan Damien, yang membuat Tuan Damien bertanya-tanya dan kebingungan. "Biar kulihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu," ucap Tuan Damien dengan tersenyum meremehkan. Namun baru saja dia mengambil ponsel Rowland, dia langsung dimarahi oleh Ashley dari dalam telepon.
Damien, beraninya kamu mencoba menyakiti tamu kakekku. Mendengar jika itu adalah Nona Ashley Dawson, sontak membuat Tuan Damien panik. Tidak Nona Dawson, aku tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dengan marahnya, Ashley kembali berkata, murid Asema yang berdiri tepat di depan Anda adalah tamu kakak saya, Tuan Allerton. Bahkan aku harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dengan tubuh yang gemetaran, Tuan Damien mengatakan, tamu Tuan Dawson, Tuan Allerton. Melihat itu, dengan tersenyum mengejek, Rowland berkata, bisakah Anda mengembalikan ponsel saya sekarang? Dengan bercucuran keringat, Tuan Damien langsung mengiyakan. Tuan Allerton, ini salah saya. Saya tidak tahu Anda adalah tamu Tuan Dawson. Mohon belas kasihan dan maafkan saya. Kemudian Ashley dari telepon mengatakan, Tuan Allerton, aku sudah menegur Damien. Tolong ampuni dia, kirimkan lokasi Anda. Aku akan menyuruh orangku menjemputmu. Setelah selesai menelepon, Rowland kemudian berkata kepada Tuan Damien, itu dia, aku akan berpura-pura. Itu tidak pernah terjadi. Jangan menatapku seperti itu. Ini sangat canggung. Dengan tergagap, Tuan Damien membalas, ya, terima kasih Tuan Allerton. Sedangkan anak buah Tuan Damien yang melihat itu bergumam dengan terkejut. Apa Damien baru saja meminta maaf pada anak SMA karena panggilan telepon? Apa ini masih Damien yang kita kenal? Hal yang sama juga terjadi kepada Kitten dan Ellen. Apa yang terjadi barusan? Siapa aku? Di mana aku? Kenapa aku tidak bisa mengerti apapun? Setelah kejadian itu, Rowland kemudian menghampiri Manik dan Ellen. Ada hal lain yang harus kulakukan. Kau bisa pergi tanpaku. Ellen yang mencoba untuk mencegahnya, namun langsung diajak pergi oleh Manike. Dan terlihat para kampret itu yang berlarian untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.